مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, setelah kita bahas anak muda, dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat, diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat al-kahfi. Siapa yang membaca surat al-kahfi lailatul Jum'ah, malam Jumat, ada Allahu min nur. Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya. Lalu anak-anak muda terinspirasi dengan pemuda Ashabul Kahfi, dibuatnya lah kelompok remaja Ashabul Kahfi. Sampai setahun kepengurusan tak ada kegiatan, yang diambil tidurnya aja. Ashabul Kahfi itu adalah model anak muda, tapi bertentangan dengan kekuasaan rajanya zalim. Daripada kita hidup bersama raja zalim, lebih baik kita pergi, mereka mengungsi ke gua, sampai di gua itu tidur salasami'ati wazdadu tis'a, 309 tahun. Mengapa disebutkan Allah 300 lebih 9? Karena kalau dihitung menurut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 300 tahun. Tapi kalau dihitung menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 309 tahun. Saya ulang sekali lagi. Kalau diikut menurut urutan kalender Qamariyah, 309 tahun. Tapi kalau menurut hitungan Syamsiah, 300 tahun. Kenapa begitu? Karena dalam satu tahun, Januari, Februari, dihitung dengan Muharram, Safar, itu kurang 11 hari dalam setahun. Maka dalam 300 tahun berlebih 9 tahun. Makanya siapa yang hari ini, cobalah hitung. Saya kalau menurut hitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, umur saya 45. Tapi kalau menurut Syamsiah 43. Tapi kalau ditanya orang, umur Ustaz berapa? 34. Artinya bukan saya bohong, enggak. Tapi setelah itu saya jelaskan juga. Allah mau ngajak anak muda ini cerita, kalian tuh cerdas. Hitungannya 309 tahun. Bisa dihitung pakai hitungan Qamariyah, bisa dihitung pakai hitungan Syamsiah. Ini menunjukkan apa? Ilmu matematika, hitung-hitungan mesti lancar anak muda. Anak muda itu prediksinya mesti tepat. Saya umur 22 selesai S1, umur 24 selesai S2, umur 26 selesai S3. Jelas hitung-hitungannya ke depan. Jadi kalau ditanya orang, gimana rencana kau ke depan? Terserah apa ya, kata takdir aja lah. Oleh sebab itu maka anak muda mesti jelas planningnya ke depan. Anak muda disebutkan dalam Al-Quran adalah anak muda yang bersemangat luar biasa. Karena mereka tak punya kekuasaan, maka mereka tertindas, lari ke sebuah gua. Tapi ada seekor anjing yang mengawal mereka. Itu yang disebut Ashabul Kahfi. Anjing binatang najis, bahkan najisnya tidak sama macam ular. Kalau ada orang megang ular, tak apa-apa. Kalau ada orang kena ludah ular, tak apa-apa. Ada ular meludah, ular sendok, tak apa-apa. Tapi kalau kena jilat anjing, mesti disiram pakai 7 kali air. Salah satu airnya dengan bercampur air tanah. Itu bedanya anjing sama babi. Kulit ular kalau disamak bisa buat sepatu. Di Sudan, masuk saya ke toko sepatu di Sudan, saya tengok macam warna kulit ular. Saya tanya, kulit apa nih? Kulit ular. Loh, mana bisa kulit ular, kulit buaya buat sepatu, buat kain, buat baju, buat tas? Haram, tak boleh. Itu menurut kalian mazhab Syafi'i di Indonesia. Mazhab Maliki boleh. Saya beli, tapi tak saya pakai, untuk nakut-nakuti orang aja. Yang macam-macam kalian. Tengok nih sepatuku, kulit buaya,
kulit ular sawah. Artinya apa? Bukan satu mazhab saja yang kita pegang. Maroko mazhabnya Maliki, Sudan mazhabnya Maliki. Menurut mazhab Maliki boleh. Begitulah kreativitas mereka. Nah, jadi kalau ada anak-anak muda kampung Lalang ini nanti menangkap ular sawah, bisalah buat sepatu. Kalau ada yang mengharamkannya, haram itu. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki boleh. Jangan kita pakai, kita ekspor ke tempat lain. Artinya apa? Selalu ada kreativitas. Seekor anjing yang mengawal Ashabul Kahfi, dalam satu ayat diulang 4 kali. Anjing, 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 anjing. Apa makna cerita itu? Anjing yang najis, anjing yang busuk, anjing yang kotor, anjing yang mughallazah, najis berat, mesti dibasuh 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air campur tanah. Tapi dia tetap disebut dalam Quran. Kenapa? Karena dia mengawal anak muda yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang mengawal anak muda yang takut sama Allah saja dimuliakan Allah, apalagi anak mudanya. Sampai akhirnya mereka terbangun dari tidur panjang. Rupanya orang kalau terbangun ini lapar, itu maka dikasih kuih. Terbangun dari tidur panjang, diambilnya duit, disuruhnya kawannya beli nasi. Coba pergi kau beli dulu nasi. Tapi jangan kau seradak-seruduk gayanya, kau beli pelan-pelan. Wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada. Kau beli nasi, kau beli makanan ke pasar, wal yatalattaf. Wal yatalattaf artinya kau beli dengan pelan-pelan, wa la yus'iranna bikum ahada, supaya orang di pasar tak tahu bahwa tak kenal dengan kita. Pelan-pelanlah kawannya tadi pergi ke pasar membeli makanan. Sampai di pasar tukang makanan menengok duitnya. Duit kalian ini tahun 300 tahun yang lalu. Terkejut dia. Kau dari mana? Aku dari gua. Duit ini 300 tahun yang lalu kok kau masih pakai? Dilaporkan ke raja. Raja sudah berganti. Raja yang zalim, yang jahat sudah mati 300 tahun yang lalu. Akhirnya mereka datang beramai-ramai mengunjungi gua itu. Menengok ada anak-anak muda yang gagah perkasa beserta anjing yang mengawal mereka. Lalu kemudian setelah itu makan selesai bicara, mereka pun mati yang sesungguhnya. 309 tahun dalam keadaan ditidurkan Allah. Allah mau menunjukkan kepada manusia semuanya, inilah hamba-hambaku yang istiqamah. Maka siapa yang membaca surat ini malam Jumat, diberikan Allah kekuatan anak muda, diberikan Allah istiqomah anak muda, diberikan kehebatan anak muda sampai Jumat berikutnya. Amin. Yang bilang amin yang baca Ashabul surat Al-Kahfi malam Jumat kemarin. Yang tak baca boleh juga, cuma jangan kuat-kuat kali. Ustaz baca kemarin, baca, tak pernah saya lupa. Setiap malam Jumat baca Ashabul Kahfi, baca surat Al-Kahfi, habis itu baca surat Yasin. Kalau bisa dari maghrib sampai ke isya, maghrib sampai isya kosong. Bisa juga malamnya, tengah malam habis tahajud, bisa juga menjelang subuh, bisa juga setelah subuh, bisa juga menunggu khatib naik mimbar, bisa juga. Tapi jangan baca Quran waktu khatib naik mimbar. Ada juga sekarang nih alim tapi bodoh, baru tobat. Wow, kok kenapa baca Quran pula khatib sedang khutbah? Dua-dua mesti berguna Pak Ustaz. Telinga mendengar, mata menengok. Mana bisa? Kau pikir kau komputer Core 2? Kita ini dengar-dengar aja. Kalau baca-baca aja. Idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan dapat rahmat. Inilah anak muda. Kenapa anak muda yang selalu disebut dinasehati? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 yang dapat naungan itu, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Anak muda yang lain tidur sampai jam 9 pagi, tak bangun-bangun. Anak muda yang lain sibuk pacaran, bonceng sana bonceng sini. Anak muda yang lain sibuk sakau, mabuk. Anak muda yang lain sibuk ngelem. Anak muda yang lain, tapi ada anak muda
yang istiqomah beribadah kepada Allah. Kalau orang tua ke masjid itu biasa. Kalau orang tua enggak ke masjid baru luar biasa. Kalau anak muda ke masjid luar biasa. Makanya ketika dikasih judul peran anak muda, inilah anak-anak muda yang luar biasa. Beruntung ayah kalian, bertuah emak kalian, tak sia-sia dia melahirkan. Bangga emak. Apa kata emak? 9 bulan 10 hari kau kukandung, nak 2 tahun kuku susukan, tapi kau beribadah kepada Allah. Ibu-ibu kalau mau ngasih nasihat begitu, Bu. Kalau ada anaknya macam-macam, rugi aku rasanya mengandung kau 9 bulan 10 hari. Kau tahu kau sakau begini 3 bulan ku keluarkan aja kemana? Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan. Keluar hanya cuma jadi koruptor, keluar cuma jadi pemabuk, keluar cuma jadi pengedar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu, qalilan ma tashkurun, sikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit hambaku ini yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena di tengah kekacauan dunia saat ini masih ada anak-anak muda yang istiqomah. Maka apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Tapi nanti jangan pula kalian pulang dari sini langsung ngaku nampakku malaikat tadi. Sedang Umar bin Khattab aja tak tahu malaikat Jibril. Datang seorang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, duduk dekat Nabi, belaga lututnya sama lutut Nabi, dipegangnya paha Nabi, bertanya dia tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Setelah itu dia pun pergi. Nabi bertanya, tahu kalian siapa tadi itu? Enggak. Umar, tahu kau siapa tadi? Tidak. Itulah Jibril. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril. Umar bin Khattab aja tak tahu Jibril. Apalagi kita. Sekarang ada pula orang ngaku jumpa Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka jangan mengaku-ngaku. Memang Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Jibril alaihissalam datang. Setelah Jibril alaihissalam datang, meninggal Nabi Muhammad SAW, putuslah wahyu. Tapi ilham masih ada. Ada anak-anak muda yang diberikan Allah ilham ke dalam hatinya. Takut dia kepada narkoba, takut dia kepada pacaran. Yang pacaran-pacaran segera ambil HP, putuskan, unsubscribe, unfollow. Adinda, mohon maaf, habis subuh ini aku sudah dapat hidayah. Selama ini aku hanya hijrah, satu yang belum kutinggalkan. Apa bang? Kau yang belum. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz tadi, apa boleh buat? Kuputuskan kau pagi ini. Menangislah dia meraung. Jangan, sabar. Asar nanti kupinang kau dengan bismillah. Itu ya, lama kali. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.